Roy Suryo lagi panas-panasnya membahas ijazah palsu, ya. Rismon lagi panas-panasnya juga cari dukungan sana sini, dukungan ke Petamburan, HRS, dukungan dari Keratonan Yogyakarta, ya. Kalau siapa tuh, si ES, dia tiba-tiba sakit dan berobat ke luar negeri, ya. Si si AS, dia tidak terima undangan, sementara yang lain dapat undangan, kok dia sendiri yang nggak dapat undangan, ya. Tapi bagaimana dengan Bapak Jokowi? Bapak Jokowi malah jalan-jalan ke Sumatera Utara. Kenapa harus ke Sumatera Utara? Ya jelas di sana ada anaknya, ada cucunya, ya kan? Jangan pula nanti dibilang mengintervensi gubernur Sumatera Utara, ya. Nah, ijazah palsu ini adalah permainan politik untuk menjatuhkan Jokowi. Itu sudah sedari dulu dilakukan oleh seorang yang bernama Bambang Tri. Entah dari mana ini orang tiba-tiba nongol, entah apa kegiatannya, apa yang dia lakukan, tiba-tiba dia nongol bicara ijazah palsu Jokowi. Datanya dia dapat dari mana kita juga nggak tahu, ya. Nah, yang berakhir dia dibui. Entah gimana juga kasusnya, saya malas mengikutinya, ya. Tapi yang pasti ijazah yang ditujukan kepada Bapak Jokowi bahwa dia berijazah palsu itu hanyalah permainan politik belaka, ya. Sekarang bisa kita lihat si Roy Suryo CS tidak percaya sama yang namanya laboratorium forensik, ya. Mereka tidak percaya itu. Katanya bahwa pihak lapor sudah dibayar. Mereka tidak percaya pengadilan, tetapi mereka justru teman-teman yang lain melakukan gugatan ke pengadilan. Ya aneh juga, ya. Mereka tidak percaya kepolisian, tetapi mereka juga yang mengatakan, ya semoga polisi bisa presisi dengan aduan-aduan mereka juga, ya. Jadi pokoknya mereka percaya jika apa yang disampaikan oleh para penegak hukum sesuai dengan apa maunya mereka. Mereka tidak percaya undang-undang, tetapi mereka menggunakan undang-undang yang isinya menguntungkan mereka, ya. Jadi inti daripada semua pergerakan ini adalah untuk menjatuhkan Jokowi. Ketika Jokowi jatuh, maka mereka akan masuk mendekat kepada Bapak Prabowo, ya. Nah, ini ada tujuannya. Kenapa harus Bapak Jokowi? Bapak Jokowi ini bukan memuji, tapi dia memang sangat luar biasa, ya. Dia sangat luar biasa karena dia dicintai rakyat sampai hari ini. Kita bisa lihat ketika dia ke Sumatera Utara, banyak orang yang berbondong-bondong mendatangi dia. Jangan bilang settingan. Yang datang ke Solo banyak, jangan pula itu bilang settingan, ya. Jadi kalau sesuatu yang berseberangan dengan orang-orang barisan sakit hati ini, mereka akan bilang settingan. Kalau ada yang bernarasi, dalam narasinya itu terlihat membela Bapak Jokowi, mereka akan bilang itu buzzer. Pokoknya semualah, ya, semua yang berpihak narasinya kepada Bapak Jokowi, mereka akan bilang bayaran semua, ya. Sementara mereka ini siapa, ya? Mereka ini siapa? Pekerjaannya ngurusin ijazah Bapak Jokowi. Saya rasa mereka juga butuh dana operasional. Mereka butuh makan, butuh minum, dan keperluan mereka sehari-hari.
Itu mereka dapat dari mana? Yang pasti kalau mereka ngurusin ijazah Bapak Jokowi, mereka pasti meninggalkan pekerjaannya. Yang dokter tidak menjadi dokter, yang dosen tidak menjadi dosen lagi, bahkan menjadi ahli digital forensik, ya. Yang satu memang dari dulu sudah menjadi gelandangan politik, ya, Mr. Roy, ya, semenjak dikeluarkan, dipecat dari Partai Biru, dia entah kemana kagak jelas juga, ya. Makanya dia senang diundang ke sana kemari, diundang oleh media, maka dia berusaha untuk membuat dia tetap eksis, ya. Memang susah untuk menjadikan si kawan ini eksis sebenarnya, kalau bukan apa yang disampaikan itu menjadi kontroversi. Bagaimana mau memajukan orang seperti ini yang lagu kebangsaannya sendiri dia tidak hafal, pada saat itu dia seorang menteri? Malu lah, ya, malu. Saya rasa SBY malu menjadikan dia penggantinya Andi Malarangeng. Waktu itu memang lagi kasus juga menteri-menterinya SBY. Dari pihak Demokrat juga sangat banyak waktu itu yang menjadi koruptor, ya. Nah, sekarang dari pihak Jokowi ada banyak yang menjadi koruptor? Nggak ada dari pihak Jokowi. Nah, karena Jokowi itu sebenarnya bukanlah orang partai. Dia bukan orang partai. Dia menjadi orang partai, menjadi kader PDIP karena dia dicalonkan oleh PDIP dari mulai wali kota. Dari wali kota berlanjut menjadi gubernur, berlanjut menjadi presiden. Jadi bukan dari partai dia menjadi wali kota, menjadi gubernur atau menjadi presiden, tapi dari wali kota dia menjadi ke partai. Dari akhirnya berlanjut menjadi gubernur, jadi presiden. Jadi awalnya dia itu orang profesional, ya, si tukang kayu, bukan kader partai, ya. Jadi bisa saya katakan orang-orang Jokowi tidak ada yang korupsi, ya, orang dia. Emang siapa orang dia? Nggak ada orang Jokowi. Yang menjadi menterinya orang partai semua. Kalaupun ada yang lain itu akademisi, orang-orang profesional, ya. Jadi kalau ada korupsi dilibatkan ke Jokowi, semisal OCCRP sendiri mendapatkan data berdasarkan polling, bukan penelitian atau penyidikan yang mereka lakukan. Yang berakhir mereka cabut juga pernyataan itu, ya. Jokowi ini siapa? Jokowi ini banyak kebijakannya juga yang merugikan para mafia migas, mafia ekspor, mafia impor. Banyak yang kehilangan, ya, namanya duit panas lah, ya. Banyak yang kehilangan karena kebijakan Bapak Jokowi. Bukan saja orang Indonesia, tapi orang luar negeri juga banyak. Politik luar negeri yang dipatahkan oleh Bapak Jokowi, ya. Orang Amerika, Rusia, termasuk juga Cina, ya. Jadi kalau Amerika bertingkah, maka Jokowi tinggal ke Cina, kan gampang. Nah, begitu dia ke Cina, orang Indonesia sendiri yang menjadi lawan. Kenapa menjadi lawan? Karena peristiwa 98, ya, sasarannya adalah orang Cina. Terjadi kerusuhan. Maka sekarang mereka mau mencoba hal yang sama lagi, ya, mencoba mengkambing hitamkan China untuk bisa terjadi kerusuhan kembali. Ternyata tidak bisa. Gagal total. Sekarang yang mereka lakukan adalah menyerang langsung